Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Pak, itulah Pak. Ya. Bapak dari Jambi sampai tiba di Ukui semangatnya masih semangat pagi terus. Luar biasa nih. Sangat luar biasa. Ya. Oke Pak, baik. Berkat Jaya juga ini. Nah, itu binaan dari Asa Nagri juga Pak, waktu dulunya sebelum replanting. Baik Bapak-bapak, jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Koordinator dari Plantation 3, yang saya hormati Bapak Manajer juga Plasma dari Plantation 3, Pak Manajer Plasma dari Kebun Ukui, Pak Koordinator KPU, Pak Bobi, kemudian bapak-bapak peserta studi banding dari wilayah Jambi. Pertama-tama Pak, saya mengucapkan, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini Bapak bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mungkin dalam menyediakan tempat atau makanan atau minuman nanti ada yang kurang berkenan, kami selaku pengurus KUD, walaupun ini ngomong-ngomong Pak, dananya juga dari perusahaan. Ada bocoran ya. Saya mohon maaf, kan gitu Pak ya. Jadi di sini intinya kita belajar bersama. Jadi Pak, saya mulai Pak. Jadi perkenalkan dulu Pak, nama saya Tulus Pak. Nggak pakai ikhlas? Nggak pakai Tulus Widodo aslinya. Jadi Tulus Widodo, cuman berhubung bapak saya ini tidak bersekolah Pak, saya mendaftar sendiri, ya udahlah dicatat Tulus saja, ya monggo mawon. Ya kan gitu Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Tulus Pak. Jadi saya adalah anaknya orang Tran. Bapak saya adalah generasi pertama yang dulu datang dari Blitar sana Pak, kami dari Jawa Timur, Blitar untuk transmigrasi ke wilayah Riau ini. Jadi bapak saya adalah generasi pertama, generasi kebun sawit yang diberikan Pak Soeharto kepada bapak saya. Dan saya adalah generasi keduanya. Generasi kedua ini Pak, saya pernah bekerja di perusahaan. Berhubung saya anak yang pertama, saya tamat duluan. Kemudian saya pernah bekerja di perusahaan ini selama 9 tahun. Sedikit banyaknya saya mendapat ilmu, kemudian saya terjun lagi ke masyarakat, ditunjuk atau disuruh mewakili masyarakat di sini untuk menjadi pengurus KUD di KUD Bina Usaha Baru ini. KUD Bina Usaha Baru ini Pak, ada awalnya itu 616 hektar atau 308 KK. Kemudian dengan seiringnya waktu kami berjalan melakukan peremajaan, itu yang ikut pola kemitraan ada 236 kapling atau 472 hektar. Yang sisanya sampai saat ini 78 kapling atau 156 hektar dia memilih underplanting atau menanam di sela-sela pokok yang masih hidup. Ada juga yang belum menanam sampai saat ini. Jadi hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan Pak. Kalau Bapak mau berhasil, tentunya Bapak harus bekerja keras. Kalau Bapak sukses, pengen sukses, Bapak harus berusaha. Sama dengan peremajaan ini. Peremajaan ini Pak tidak bisa, maksudnya kita paksakan. Jadi kami selaku yang di depan memberikan penyuluhan atau motivasi kepada petani kami agar supaya apa? Mari kita sama-sama, karena kita organisasi. Beda dengan Pak Agung, beda dengan Pak Hendra, dia adalah pemilik bos atau bos, disuruh kan. Kalau saya Pak, saya sebagai organisasi, saya memberikan manfaat kepada masyarakat saya. Gimana ke depannya supaya masyarakat saya ini berhasil. Dari generasi pertama, bapak saya udah bisa menyekolahkan saya, menguliahkan adik saya, membangun rumah gedung yang peninggalan bapak saya. Kemudian sedikit banyaknya saya udah dibelikan sepeda motor. Itu semua adalah binaan karena ada didikan dari tim orang ini, orang perusahaan ini Pak. Saya dari Blitar, kami tidak tahu Pak, perihal sawit ini tidak tahu, awam.
kita tidak tahu apa-apa. Kemudian ditransmigrasikan ke sini dengan binaan ASEAN Agri atau Indosawit ini, kami bisa berkembang dan maju sampai saat ini. Awalnya kita mulai replanting itu Pak. Jadi BUB ini Pak, Bina Usaha Baru ini, ada petani saya yang hanya memiliki 2 hektar atau 1 kapling kebun sawit dan 1,5 hektar lahan pekarangan. Ya. Mulai diremajakan selama 48 bulan Pak, mereka juga tetap makan. Layaknya tetangga saya yang waktu itu belum di-replanting, tetangga KUD saya kanan kiri itu belum di-replanting Pak. Saya lebih duluan melakukan replanting. Jadi petani saya, Pak Tulus, mana logikanya? Kebunnya ditumbang kok bisa makan, bisa nyekolahkan anak, seperti layaknya biasa. Tetangga pergi ke pasar, anggota saya juga pergi ke pasar. Anggota tetangga pergi pesta, petani juga, saya juga ikut ke pesta. Karena apa? Karena yang ikut peremajaan ini Pak, entah anaknya, entah cucunya, entah yang keluarganya, itu kami pekerjakan di sini Pak. Jadi sedikit banyaknya beliau juga mendapatkan hasil dari pembangunan kebun ini di waktu belum berhasil, selama 48 bulan itu. Nah, dari situ Pak, jadi percayalah, ya, percaya Bapak, kalau sekarang ini harga lagi mahal, tapi kondisi produksi Bapak kan tidak stabil, maksudnya tidak sebesar waktu masih agak rendah kan gitu kan. Ini tahun tanamnya udah macam usianya udah di atas 25 tahun, tentu produksinya berkurang dan biaya operasional semakin tinggi. Kalau Bapak cepat melakukan peremajaan di saat-saat ini, itu hal yang luar biasa. Sebagai pengurus KUD harus memberikan motivasi, ayo kita. Seperti ini saya udah pernah studi banding tempat Pak Tulus, nanti tempat Pak Parwito Saring, nanti tempat Pak Bambang. Tentu produksinya berkurang dan biaya operasional semakin tinggi. Kalau Bapak cepat melakukan peremajaan di saat-saat ini, itu hal yang luar biasa. Sebagai pengurus KUD harus memberikan motivasi, ayo kita. Seperti ini saya udah pernah studi banding tempat Pak Tulus, nanti tempat Pak Parwito Saring, nanti tempat Pak Bambang Sawit Subur, ada semua nanti Bapak. Silahkan nanti Bapak tanyakan. Berikutnya, kenapa kami maksudnya replanting dengan perusahaan? Salah satunya kami adalah untuk memperbaiki ekonomi kami. Karena ekonomi generasi pertama udah menengah Pak, udah bisa nyekolahkan, bisa ini itu. Saya yang kedua ini Pak, saya udah tahu persis. PT ini 1 sen pun dihitung dia Pak. 1 sen pun dihitung. Jadi nggak ada, maksudnya keuntungan memang iya, ya kan, keuntungan iya. Tapi di zaman sekarang bapak-bapak juga pandai. Saya sendiri bukannya mulus-mulus aja Pak sama perusahaan ini. Saya udah mengeluarkan uang, saya udah kredit sama bank BSI. Tentunya kalau pembangunan kebun, ini kan saya tinggal ngawasi Pak. Pelaksanaan dia, uangnya dari saya, uangnya dari petani. Saya beserta tim ini Pak, yang di depan, selalu saya awasi. Mulai numbang, mulai gali lubang, mulai ciping, tetek, saya ikuti terus. Kalau tidak sesuai SOP, langsung saya ribut sama perusahaan. Karena saya pengen kualitas saya sesuai dengan yang di SOP yang dikerjakan perusahaan. Salah satunya untuk membangkitkan ekonomi petani saya agar kedepannya lebih baik daripada generasi pertama. Yang berikutnya Pak, kita dengan replanting dengan perusahaan ini cukup menunggu 36 bulan atau 3 tahun. 26 bulan Pak, topas ini udah panen Pak. Sebenarnya tidak usah 36 bulan, 28 bulan udah panen. Dan langsung hasil panen pertama itu langsung bisa dikirim ke perusahaan karena kita mitra sama perusahaan ini. Kalau kita tanam sendiri kemungkinan suruh ketek Pak, suruh ini karena BCR kita masih rendah itu kalau tanam sendiri. Tapi kalau topas ini Pak, sekali kirim, sekali panen itu udah komedel 3 kilo. Itu salah satunya kita tinggal menunggu 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian berikutnya Pak, kebun yang ikut kemitraan dengan perusahaan ini Pak, kebun yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita.
kita wariskan ke anak cucu kita Pak, kebun ini. Karena memang kebun ini kebun yang bagus, produksinya bagus, hasil yang didapat setiap bulannya ini Pak, ini saya bukan ngomong kosong, ini rata-rata udah 2 bulan ini 6 juta, di atas 6 juta. Nabungnya 500 juta, di atas 500 juta. Kewajiban ke bank saya untuk tahun ini 308 juta. 308 juta Pak. Jadi udah dipotong pembangunan kebun, kami masih nabung, dan kami punya pendapatan itu di atas 6 juta. Nah itu Pak. Itu salah satunya kebun kita, itu kita bisa wariskan kepada anak cucu. Kemudian Bapak kalau melakukan replanting saat ini, ada kesempatan atau memang ada dana dari pemerintah BPDB Pak. Senilai 60 juta. Kalau tempat saya ini tidak dapat Pak. Saya tidak dapat Pak Camat, karena program apa tuh, maksudnya pedumnya belum turun. Saya sudah melakukan permajaan. Itu juga dulunya juga mungkin ya masih simpang siur kan. Jadi mengacu yang di Mulus Rahayu sana dapat, saya ngikut-ngikut sana rupanya saya tidak dapat Pak. Jadi saya murni dana dari bank. Waktu itu RAB-nya 125 juta. Nah, kemudian saya di apa itu kan di RAB itu ada namanya P0, P1, P2, P3 Pak selama 4 tahun ini. Jadi P3-nya Pak saya bayar dari hasil ini. Jadi saya nggak jadi 125 juta kredit saya, cuman 98 juta. Jadi kalau Bapak dapat BPDB 60 juta, kemudian nanti disusul lagi biaya dari P3, kan yang disampaikan Bapak mungkin hanya 34 juta sampai 35 ya Pak ya? Itu Pak. Kan itu sangat ringan Pak. Saya kasih tahu sama Bapak, ini Pak, 35 juta nanti akan selesai waktu akhir P8. Apa tuh? 48 bulan Pak. Nanti itu akan selesai. Paling lama itu 2 tahun atau 3 tahun udah selesai itu kredit Bapak itu. Syukur-syukur Bapak punya tabungan, nggak usah kredit, kontan saja. Kontan saja Pak. Nah itu. Jadi nanti 48 bulan selesai, langsung Bapak dapat gaji penuh. Kayak di tempat saya ini Pak, waktu awalnya jual mobil, dia nggak mau kredit Pak. Dia orang ini, orang Islam ini yang dia tidak mau berutang. Dia dijual mobilnya, cash 3 kapling. Ya sekarang ini dia ya balik lagi Pak, mobilnya dulu dijual Innova tahun 2013, solar laku 160 juta, sekarang dibeli lagi Fortuner harga 500 juta pun tidak masalah dia. Ya kan, dan mobilnya tambah bagus, dan tabungan escrow-nya itu milik dia Pak. Jadi dia nggak ada kredit kan, jadi setiap gajian ada rata-rata, gaji rata-rata ditambah lagi gaji yang itu tadi, yang tidak kreditnya tadi. Jadi dia di atas 7,5 juta pendapatan dia. 7 juta Pak. Ya. Ini sebulan 7 juta. 7 juta. Jadi kan kalau yang sekarang ini Pak, ini mungkin di atas 7 juta Pak. Yang bulan Februari biasanya turun produksi atau harinya sedikit, tapi faktanya Topaz ini Pak, Februari ini justru kami mulai Januari naik. Jangan mungkin ketua udah pasti. Sudah naik. Nah itu Pak ya. Jadi mumpung ada bantuan BPDB, silahkan Bapak ini orang perusahaan ini orang ahlinya. Jadi orang perusahaan ini Pak, terus terang aja, saya pernah diajak ke Jakarta. Yang link sama Pak pemerintahan itu ada sendiri, ada manajernya sendiri Pak. Yang khusus ngurusi sama pemerintah. Yang ngurusi bibit ada sendiri. Yang ngurusi KPU ini replanting ada Pak Bobi, ada Pak Pardosi sendiri Pak. Jadi emang ahlinya memang di sini dia. Itu salah satunya kenapa kita melakukan cepat-cepat melakukan replanting ya kan, itu adalah ada dana bantuan BPDB. Kemudian replanting ini Pak, kan ini dari etikat kita, bukan ini. Maksudnya jangan beranggapan perusahaan mengajak kita Pak, niat kita adalah meremajakan kebun kembali. Untungnya kepada kita Pak. Semua itu tidak ada omong kosong kalau itu KKPA Pak Tulus. Tidak, itu disetel perusahaan. Tidak Pak, semua biaya. Saya potong buah, kirim ke pabrik, netonya sekian, itulah yang dibayar sama dia. Itu masuk nanti biaya pengeluaran, biaya operasional berapa, berapa, terus potongan banknya berapa, itu ada semua. Nggak ada Pak.
itu mutlak punyaan kita. Dan nanti kalau udah lunas kredit, kenapa kok ini Pak Tulus nggak ditimbang per kapling? Contohnya ada pertanyaan Pak Tulus kok nggak ditimbang, kok harus tanggung renteng? Karena kreditnya kita sama bank tanggung renteng. Fakta di lapangan Pak, hektar itu beda-beda. Dalam satu kapling itu ada yang 2 hektar penuh, ya Pak, ada yang lebih, ada yang kurang. Sementara kreditnya kan sama. Waktu numbang, kalau yang lebar, yang sedikit kita bantu, ya kan? Karena yang di Cipeng dia banyak Pak pokoknya. Ada yang 700 pokok, kemudian dari bibitnya kita udah subsidi, giliran panen ya sama, dia harus subsidi. Tapi setelah lunas kredit nanti Pak, nah ini tuh baru monggo, tergantung organisasi kesepakatan petani mau diapakan, mau gimana kan monggo. Nah itu. Kemudian Pak, satu yang terakhir Pak, saya sampaikan ke Bapak ini Pak, yang terakhir itu pilihlah perusahaan yang memang ahlinya di dalam membangun kebun. Ahlinya itu ya perusahaan Indosawit ini Pak. Ini yang terakhir Pak. Jangan salah pilih ya. Bukan semua perusahaan mau kayak gini Pak. Astra itu tidak mau Pak. Petaninya ngotot. Saya punya Pak D di Lembah Subur sana ngotot. Terus aku mau pengen kayak kamu perusahaan yang apalisnya. Perusahaannya Astra tidak mau. Perusahaan itu tidak mau Pak. Terus kemudian PTP dan juga gitu sama Pak. Jadi mumpung ada perusahaan yang gini Pak, silakanlah Bapak itu. Bibit topas itu juga tidak yang sesuai yang diberitakan. Faktanya di sini Pak. Faktanya di sini. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sharing. Kita tanya jawab. Monggo di sini ada ahlinya Pak Bobi juga ada, Pak Kor ada, Pak Manajer ada, saya ada, teman-teman ada. Kira-kira mana yang belum atau mana yang nggak jelas, ada Pak WKAK, silakan bertanya ya, supaya ada oleh-olehnya. Bapak-bapak jauh dari Jambi ke sini ya, mudah-mudahan ini bukan punyaan inti, ini punyaan masyarakat. Ekstran yang saya remajakan di tahun 2016, tanam di tahun 2017. Mungkin itu Pak dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ditambahkan Pak Nyamidi, monggo Pak. Ini Pak WKAK saya Pak, orang lapangan saya. Sekian Pak, terima kasih. Salam pendengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Nama saya Pak Nyamidi Kaswo Pak. Kebetulan saya di sini sebagai WKAK Wadah Kerja Kelompok. Yang saya hormati Pak Camat, dari Bapak Dinas, dari Bapak Manajemen PT Asenagri dan bapak-bapak semua kelompok tani KUD dari wilayah Jambi. Ini yang perlu saya sampaikan Pak ya. KUD kami ini dulunya jumlah anggotanya 308 KK, jadi 616 hektar. Jadi waktu replanting itu yang ikut 236 kapling, ya, 472 hektar. Yang nggak ikut 78 kapling. Waktu itu kami ngajak Pak, di tahun 2014, 2013-14 itu kami udah studi banding sama kayak Bapak ini, sama Pak Agung kemana-mana Pak. Jadi oleh-olehnya kayak Bapak ini kan kita sampaikan ke anggota Pak. Anggota pecah Pak. Ada yang mau, ada yang enggak. Katanya kami ada dikasih perusahaan mau dinaikkan, mau diumrohkan Pak, katanya. Padahal ya ini Pak Agung, itu cuman isu Pak. Isunya lagi bibit topas itu 15 tahun nanti ditumbang, kata dia Pak. Buahnya kecil-kecil, paling-paling nanti 5 kilo, itu udah tingginya 15 meter, kata dia. Jadi ini udah terjawab Pak. Buah kita umur 5 tahun itu kalau di akal ini 12 kilo Pak. Ini GCR-nya 12 kilo. Kalau untuk kayak ini Pak mungkin udah dekat 16 kilo, 17 kilo nanti naik ini Pak. Tadi saya suruh ngambil timbangan tapi ya itu udah terjawab semua Pak. Yang nggak suka dengan yang suka udah terjawab semua. Dan ini isunya Pak, nanti kalau udah 15 tahun nggak ada buahnya, saya bilang sama Pak Tulus, suruh tunggu 15 tahun aja. Itu. Jadi kami di sini Pak, KUD kami
itu KUD paling kompak Pak. Mungkin insya Allah punya Bapak gitu juga ya. KUD-nya, ketuanya, WKAK-nya, kepala desanya Pak, waktu kompak mendukung program sama perusahaan Pak. Ini Pak Agung apanya kan? Itu aja masih 78 yang nggak ikut Pak. Apalagi yang nanti WKK-nya nggak setuju, dia ngempesi Pak, ngempesi dari belakang. KUD-nya nggak suka, ada Pak, ada banyak di sini Pak, banyak. Mungkin kalau Bapak mungkin jangan lah. Terus pemerintahannya Pak, dinasnya nggak suka, ada Pak, ada ngempesi juga Pak. Nah, itulah, semoga Bapak yang dari Jambi, insya Allah Pak, insya Allah sangat kompak. Masalahnya ini Pak, ini kan nyata Pak, Bapak nanti bisa tengok yang swadaya, yang KUD swadaya Pak. KUD swadaya itu KUD yang tanam dewek Pak. Itu udah bulan 8 nanti udah 2 tahun Pak. Bapak saya nggak jelekkan, nanti Bapak lewat aja. Oh ini yang dibilang Pak Kaspo. Kami Pak 24 bulan kami udah panen. 28 kami udah jual buah Pak. Udah jual buah. Jadi 28 ke 48 kami udah 16 miliar itu. 13 miliar 13 miliar pendapatan kami. Sisa Pak, dalam 1 tahun itu untuk bayar tahun itu sisa 3 miliar lebih. Kita nggak bohong Pak, demi Allah saya nggak akan bohong. Untuk apa? Kita nggak akan bohong, sama apalagi sama Pak Camat, sama Pak Dinas kan. Bapak punya Pak Camat kayak ini, bukan katakan ada Pak Camat, sangat beruntung Pak. Kami itu ke dinas Pak, Masya Allah. Karena kami dulu itu ada saingannya Pak, saingannya swaklola. Kami itu nggak dapat bantuan Pak, bukan dibantu, tapi nggak dapat. Tapi alhamdulillah Pak, sampai bulan ini itu tabungan kami udah 6 miliar lebih. 64. Kalau tahun ini Pak, kalau tahun ini jebol dengan harga ini, potensi ini mungkin bisa 10 sampai 15 miliar. Kalau dibagi Pak, kalau dibagi 236, berapa Pak Tulus? Mungkin bisa 50 juta per kakak. Utang kami cuma 98 Pak, 97 sekian. Nah itu Pak, kita nggak bohong untuk apa? Kita nggak promosi dari perusahaan. Saya tadi begitu datang langsung ke sini nggak ada pesanan dari Pak, nggak ada, demi Allah nggak ada. Saya katakan yang apa adanya. Terus kalau Bapak lahannya bukit Pak ya? Pak. Saya mohon Pak bermitra Pak. Kenapa kok gitu? Saya punya Pak bukit, nanti Bapak kalau mau ke SP4 itu punya saya Pak. Itu bikinnya aja Pak, bikinnya lahan itu nggak cukup 15 juta itu Pak. Pak, bolak-balik Pak. Kalau yang bukit Pak, ini Pak Tulus, ini ada Pak Tulus. Di teras. Kan saya di sini Pak sebelum tanam, Pak Tulus ini masih hidup. Beliau bilang Pak, wow kalau kita mau bikin kayak itu, masih ingat Pak Tulus? Nggak akan kuat Pak. Waktu mau tanam itu Pak. Betul, makanya yang swadaya Pak, yang swadaya saya nggak jelekkan ya kan. Kebetulan tetangga KUD samping rumah saya. Bikin titik jembatan aja, kalau kita Bapak lewat titik jembatannya ada bisa masuk ke tanah. Dia cuman balok bulat gini Pak, nggak diukur berapa luas apanya itu, gantung Pak, dilewati masuk gitu, Pak. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Mungkin kita anak petani 20 tahun, 30 tahun, tapi kita kan mungkin Pak Camat cuman tahu aja ini sawit gini, tapi kenyataannya kan nggak selihai orang perusahaan. Biayanya ditekan Pak, keuntungannya ke kita. Contohnya ini, pemanen saya itu kan basisnya 119 tandan. Kalau kita dikasih Pak, wow tolonglah 190 tandan kan dua banyak, saya ngambil 2 kan 240-an kan. Kita kan iya kan, perusahaan nggak mau Pak, dia 150 tandan baru 1 basis. Keuntungannya di kita Pak, di petani. Kalau kita nggak akan bisa, udahlah ya udahlah, ini buah kan banyak kan gitu kan. Keuntungannya di mana? Ini contohnya gini, 120 tandan, kalau 150 kan sisa 30. Kalau petani kita 40 kan 1.200 tandan. Kalau di HK kan udah 10 HK, berapa kali 120? 1.200.000 dan kalau di premi kan cuma 500 kali cuma 600.000 Pak. Itu keuntungannya di petani. Itu manajemen PT Pak. Kita nggak akan bisa, saya diancam-ancam nanti kalau yang rewel itu ya musuhnya pemanen, udah takut, perusahaan nggak mau Pak.
Nah, itu makanya kalau bermitra itu pemerintahan senang. Kenapa? Kita bayar fee, Pak. Kita bayar fee sebulannya berapa tuh ke pemerintahan desa? Coba yang swadaya mana? Nah itu kita ikut membangun potensi CPO kita bagus. Saya bukan promosi, Pak. Saya cuman kasihan sama Bapak. Cuman bapak-bapak supaya bermitra, didukung oleh pemerintahan. Nah, itu mungkin dalam tahun ke-10 nanti, 10 tahun usia saya kami mungkin bisa 5 ton setiap bulan. Insya Allah kami kalau bisa ditutup, kalau utang kami yang 9 tahun bisa ditutup, kalau tahun besok aja bisa 10 miliar, berarti 3 tahun, insya Allah 4 tahun bisa ditutup. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit aja Pak. Jadi nyambung dari pembicaraan Pak Kaswo tadi Pak. Jadi kalau kita ini bermitra Pak, itu ada kontribusinya sama desa. Karena kita kalau di tempat saya dia memberikan fee kepada desa itu Rp8 per kilo. Kalau tidak kita ini tidak ngikut program, umpamanya SUA itu kan jadi mundur Pak dia. Mundur dia. Jalan-jalan ini enggak nganu, dia cuma numpang lewat aja Pak. Jadi dia malah justru mundur dibeli sama agen lagi Pak. Dibeli sama agen. Agen itu tidak mau tahu, yang penting jual, beli, udah lewat anu. Malah desanya pun tidak dapat pendapatan Pak. Itu kerugian dia. Kerugian kita ini kalau kita pecah Pak. Jadi jangan sampai pecah. Ya. Jangan sampai pecah Pak. Nah, ini Pak yang tidak replanting ini sudah saya rangkul lagi. Karena apa? Dia jual ke sana kemari cuman menguntungkan KT-KT-nya aja, KT itu pengurusnya aja Pak. Sama petaninya, Mas terus omongnya rego 3.000 tapi ngomongnya 2.500 Mas. Ya itu Pak. Itu akibat dari tidak ada keterbukaan, saling ongkos jauh, dapat fee di nganu sama KT-nya sendiri. Sekarang udah balik ke tempat saya lagi Pak. Udah balik saya fasilitasi. Ayo kita kirim ke pabrik lagi. Kalau di situ jelas Pak, KT-nya gajinya berapa, transportnya harganya berapa, kan transparan semua. Gajinya di KUD ya kan, ke pengurusnya ngambil uang di KUD, ini enggak Pak. Jadi bisa diputar-putar sama itu, giliran gajian tanggal 2, harusnya sesuai dengan kami, yang kami punya kebun amanah Pak. Jadi di samping kami kebun ini, kebun plasma ini Pak, kami punya sampingan. Jadi waktu dulu replanting kami ada masih 3 KT lagi Pak. Jadi itulah Pak untuk kami hidup untuk berjalan. Iya Pak. Yang sekolahnya tetap berjalan, kan SP Pak, simpan pinjam ini. Yang orang sakitnya bisa terbantu itu dari situ Pak. Itu Pak mungkin tambahan dari saya. Terus kemudian sedikit lagi, tidak ada Pak kapling yang di dalam atau 2 kapling. Udah saya bikin jalan semua. Ini nggak ada dulu Pak. Kita bangun jalan, kita minta sama perusahaan ini, kita minta Pak, jembatan kita minta, pokoknya yang mendukung fasilitas semua kita minta. Mana kita sepakat RHB-nya itu Pak, P0 itu mana, ya kita cermati, jangan Bapak lengah. Nah, udah tumbang, ayo sama-sama. Ya, perusahaan ini juga manusia Pak, bukan hebat semua, ada juga kelemahannya kan gitu kan. Kalau kita nggak saling mengingatkan, nah nanti lupa nanti. Nah itu Pak, dari saya tambahan Pak, monggo.